Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di channel Renungan Rohani Katolik. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Willem Paul dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Yesus yang beruntung, salam beruntung, salam sehat dan sejahtera. Dari Paroki Kebon Dalem, Semarang, saya, Romo Willem, menawarkan penyegar rohani dengan tema Beruntunglah Kita. Penyegar rohani ini hasil dari merenungkan kutipan kitab suci yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang beruntung dan bersukacitalah kita, sebab Allah kita sungguh sabar dan penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Allah kita tidak suka menghukum. Allah kita perlahan-lahan memperkenalkan diri kepada kita. Allah kita terus mengingatkan kita agar tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Allah kita menganugerahkan dan membangkitkan rasa percaya kepadanya, agar kita menyambutnya, agar kita mengandalkan dia, agar kita akhirnya membiarkan diri untuk dicintai olehnya, untuk diampuni olehnya. Semua itu terjadi dalam diri Yesus Sang Putra Allah. Itulah yang kita dengar dalam kutipan Injil hari ini. Bayangkan para sahabat Yesus yang beruntung. Yesus sudah mengajar banyak hal tentang berpuasa, bagaimana berbahagia, menghakimi, mengasihi, tentang dasar hidup. Yesus pun mengajar dengan berbagai perumpamaan yang bagi masyarakat zamannya dan bagi kita semua memudahkan untuk memahami isi ajarannya. Yesus sudah menunjukkan bagaimana kata-kata yang terucap dari mulutnya penuh kuasa ilahi. Namun, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan para pemimpin Yahudi tidak mau percaya kepadanya. Yesus sudah menyembuhkan orang-orang sakit, yang sakit kusta, sakit lumpuh, sakit pendarahan, dan macam-macam penyakit lainnya. Bahkan Yesus juga menyembuhkan dari jarak jauh saat menyembuhkan hamba perwira Kapernaum itu. Itu loh
yang mengingatkan kita kata-kata sebelum menerima komuni. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus membangkitkan anak muda di Nain dan anak Yairus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus meredakan badai di laut. Yesus mengusir roh-roh jahat. Namun para Farisi, para ahli Taurat, dan para pemimpin belum percaya kepadanya. Bayangkan para sahabat Yesus yang beruntung. Begitu banyak yang dikatakan Yesus, begitu banyak yang dilakukan Yesus. Semua menunjukkan Yesus itu ilahi. Masih kurang apa lagi? Gemes aku. Kurang apa lagi ya? Tapi pokoknya bagi para Farisi, ahli Taurat, dan para pemimpin Yahudi, semua itu masih kurang. Maka mereka masih meminta tanda dari Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus itu putra Allah. Yesus itu berasal dari Allah. Yesus menyampaikan sabda Allah. Para sahabat Yesus yang beruntung, meskipun mereka ndablek, tegar tengkuk, keras hati, sombong, Yesus tidak langsung menghukum mereka. Yesus tetap dengan sabar mengingatkan mereka agar rendah hati, membuka hati, dengan akal budi yang waras mengenali Yesus dengan segala kuasa ilahinya. Para sahabat Yesus yang beruntung, ada enggak ya dari antara para sahabat Yesus yang dablek, tegar tengkuk, keras hati, sombong? Hayo jujur saja. Boleh jadi sesekali kita pun begitu. Saya ngaku juga kok, kadang-kadang saya juga begitu terhadap Tuhan. Tapi saya percaya dalam terang dan tuntunan Roh Kudus, setiap kali para sahabat Yesus melakukan dosa-dosa itu, juga saya langsung sadar, langsung menyesal, langsung bertobat, lalu menyambut Yesus lagi. Ya kan? Ya kan? Iya kan? Iya dong. Itulah sebabnya saya menyapa para sahabat Yesus sebagai orang-orang yang beruntung. Sama seperti saya juga menjadi orang yang beruntung. Dan para sahabat Yesus beruntung seperti saya bersama saya. Kita semua beruntung karena Allah begitu sabar dan selalu mengingatkan kita, mau merangkul kita. Maka kita pun selalu menyambut Yesus, menyambut Bapa, menyambut Roh Kudus, agar hidup kita selalu bersama dengan dan dalam penyertaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kapan kita menyambut Allah yang maha sabar, maha pengampun itu? Salah satunya ketika kita merayakan dan menerima sakramen. Sakramen adalah tanda dan sarana karya penyelamatan Allah. Maka setiap kali kita merayakan dan menerima sakramen, kita menerima dan menyambut, kita bersatu dengan Allah. Sebagian besar para sahabat Yesus yang beruntung sudah menerima sakramen baptis kan? Juga sakramen penguatan kan? Sebagian lebih besar lagi sudah merayakan dan menerima sakramen Ekaristi kan? Oke lah, hari-hari ini karena pandemi kita hanya bisa merayakannya secara rohani, secara online. Tetapi itu pun kita tetap menyambut Yesus, menerima Yesus, menerima Allah yang maha sabar dan maha pengampun. Sebagian besar dari kita juga sudah menerima sakramen perkawinan kan? Sebagian yang lain sudah menerima sakramen imamat. Halo, para imam, rekan-rekan imam.
dan pada umumnya juga sudah berulang kali menerima sakramen tobat, pengampunan Allah yang Maha Sabar. Mungkin ada di antara para sahabat Fresh Juice yang beruntung, yang seperti saya sudah menerima sakramen minyak suci juga. Beruntunglah kita setiap kali kita merayakan dan menyambut sakramen-sakramen itu. Kita menyambut tanda dan sarana Allah yang menyelamatkan. Maka marilah mengawali dan mengisi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita, dengan gembira dan penuh semangat, karena kita sungguh beruntung punya Allah yang Maha Sabar dan Maha Pengampun. Allah yang dengan tanda dan karyanya, sakramen-sakramennya, selalu menyertai kita, melimpahkan karunia dan anugerahnya, menguatkan kita. Tetapi juga kalau kita melakukan kesalahan, siap untuk mengampuni kita apabila kita bertobat. Beruntunglah kita. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan sejahtera, salam beruntung, berkah. Demikian pemirsa, semoga renungannya berguna bagi Anda. Dan saya doakan keluarga Anda dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan bagi adik-adik yang masih sekolah, supaya besok bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan.